Yang pertama dan yang paling terpenting adalah bagaimana menemukan seorang guru dulu, atau yang biasa kita sebut sebagai guru mursyid, atau kalau dalam terminologi di Jalan Qadim itu adalah seorang guru qadim atau guru ruhani. Ya, jadi ini yang titik awal yang paling krusial ya, harus menemukan seorang guru pembimbing rohani. Untuk menemukan itu harus melalui seorang guru pembimbing jasmani, atau yang kita bahasakan sebagai ulil amri minkum. Ya, jadi dia itu adalah seseorang di antara kamu, ya, berada di antara kamu di zamanmu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya setelah menemukan itu, langkah berikutnya adalah kita harus melakukan proses aktivasi rohani, ya, atau dalam beberapa terminologi biasa disebut sebagai berbayat, ya, kepada sang guru rohani tadi lewat pembimbing jasmani, atau selanjutnya lewat khalifahnya. Ya, jadi ini adalah mutlak ya. Jadi yang saya bahasakan ini adalah sebuah sistem, ya, sebuah sistem kodim yang sifatnya sesuatu yang terberi ya, atau given ya, yang tidak bisa dimodifikasi ya, karena sistem ini ya adalah sesuatu yang sifatnya dari alam kodim itu sendiri ya. Jadi top down ya, bukan bottom up atau berdasarkan keinginan kita, itu nggak bisa ya. Karena yang namanya rohani itu ya dari alam kodim, berarti dia sistem itu harus dari sana sendiri. Itu jadi titik krusial yang kedua adalah harus berbayat, atau rohani kita harus diaktifasi. Kalau tidak melewati ini ya, ini juga yang kita sebut sebagai gerbang rohani, yaitu tidak bisa, karena nanti yang akan melakukan perjalanan rohani itu adalah rohani kita. Jadi kita harus masuk ke dalam rohani, yaitu melalui proses aktivasi rohani ya, atau berbayat, atau inisiasi, atau baptis ya. Nah, ini adalah gerbang rohani sebenarnya, dia pintu gitu, pintu untuk memasuki alam rohani itu. Jadi kalau Anda mau melakukan perjalanan rohani ya harus melewati dulu pintu itu ya. Kalau tidak melewati pintu itu berarti ya Anda tidak sedang melakukan perjalanan rohani. Anda hanya berangan-angan ya, berilusi ya, karena ya harus melewati pintunya, dan itulah pintunya ya. Dan ini adalah merupakan bagian dari yang kita sebut sebagai metodologi beragama ya. Artinya dia selalu ada di setiap agama dan kepercayaan gitu ya. Jikalau itu adalah sesuatu yang mengarahkan kita untuk menuju kepada sang maha rohani, ya berarti harus melewati metodologi ini ya. Ini adalah metodologi yang wajib. Kalau tidak melewati ini berarti ya sejatinya kita tidak sedang melakukan perjalanan rohani ya, kita hanya berangan-angan ya, berhalusinasi gitu. Jadi yang pertama tadi ya ada guru pembimbing, kemudian kita berbayat ke dia. Disitulah aktivasi rohani kita kemudian diaktifasi, dan selanjutnya kita sah gitu ya, atau terstempel bahwa kita melakukan atau memasuki gerbang rohani ya. Nah, ketika kita memasuki gerbang rohani
ya. Nah, di situ kita akan ketemu lagi dengan sistem, ya, sebuah sistem di mana kita harus mengikuti semuanya, ya. Nah, disitulah kemudian kita berjalan, ya, menelusuri perjalanan rohani itu, tentunya dengan bimbingan guru rohani tadi lewat jasmani atau pembimbing jasmani, ya. Nah, kenapa pembimbing jasmani? Ya karena kita melakukan perjalanan rohani ini ya ketika kita masih hidup, ya, masih di dunia gitu. Jadi rohani kita sedang berjalan menuju kepada Sang Maha Rohani, itu dilakukan semua tata caranya, syariatnya, yaitu secara jasmani itu, ya. Nah, tapi rohani kita sedang berjalan, ya, yaitu caranya dengan melalui aktivitas jasmani kita. Nah, makanya tadi ya guru rohani pun yang menjadi pembimbing kita itu juga melalui seorang guru jasmani, ya. Jadi rohani dengan rohani, kemudian jasmani dengan jasmani, ya. Jadi tubuh jasmani kita mengikuti arahan dari guru pembimbing jasmani kita, dan disitulah kemudian terjadi koneksi rohani kita gitu, ya. Nah, jadi harus tetap melewati yang namanya jasmani, ya, karena kita masih di alam fisik, alam jasmani. Nah, dengan proses keterhubungan secara jasmani itulah yang mengantarkan proses keterhubungan secara rohani, ya. Nah, dalam melakukan perjalanan itu, ya, disitulah kemudian berlaku yang namanya sami'na wa ta'na, ya. Kita mendengar perintah, kemudian kita taat atas perintah itu, ya. Nah, perintah itu tentu ya bersifat langsung, ya, karena ada yang memerintah. Yang memerintah di sini adalah ya tadi guru pembimbing jasmani kita. Jadi disinilah berlaku hubungan antara seorang guru dengan murid, ya, hubungan antara yang memerintah dan diperintah. Maka disitulah nanti akan terjadi yang namanya sami'na wa ta'na. Nah, disinilah kemudian dituntut yang namanya istiqomah, ya, terus menerus gitu, ya. Jadi nggak boleh setengah-setengah, ya. Jadi harus istiqomah. Jadi istiqomah ini adalah merupakan syarat yang paling utama dan penting untuk bisa terus melanjutkan perjalanan ini. Oke, sekian dulu. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya untuk melanjutkan lebih jauh bagaimana melakukan perjalanan di alam rohani. Tetap bersama saya di channel Jalan Qadim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.